Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Anda telah kembali di channel YouTube kami. Saluran informasi yang mengkisahkan kisah-kisah Islami, serta kisah para ulama dan kekasih Allah. Kali ini, kami akan membawakan kisah-kisah tentang para malaikat Allah. Siapa sebenarnya malaikat itu? Berapakah jumlah malaikat yang diciptakan Allah? Dan benarkah malaikat sering diutus turun ke bumi untuk menguji manusia? Untuk mengetahui jawabannya, simak video kami kali ini hingga akhir. Malaikat adalah makhluk gaib yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari nur atau cahaya dan memiliki tugas khusus untuk melaksanakan perintahnya. Malaikat dianggap sebagai makhluk yang mulia dan memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat memiliki sifat yang taat, tidak pernah membangkang perintah Allah, tidak pernah lelah beribadah, dan tidak pernah merasa angkuh. Jumlah pasti malaikat tidak disebutkan secara spesifik dalam Al-Quran, tetapi hanya Allah yang mengetahui. Namun, ada beberapa informasi yang dapat dipertimbangkan mengenai jumlah malaikat. Menurut hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, dari Anas bin Malik, Nabi Muhammad SAW pernah bertemu dengan Ibrahim, yang bersandar di Baitul Maqmur. Di mana, di sana terdapat sebanyak 70.000 malaikat. Dalam riwayat, telah banyak diterangkan tentang kisah-kisah dari para malaikat, baik itu bersama para nabi, para sahabat, dan para aulia Allah. Berikut ini telah kami rangkumkan kisah-kisah dari para malaikat. Berikut kisah selengkapnya. Kisah ulama yang ditegur malaikat karena menggunjing. Dalam suatu kesempatan, Ibrahim Al-Ajiri sedang duduk-duduk santai di pintu sebuah masjid. Tak lama berselang, lewatlah seorang lelaki, sebut saja ia bernama Fulan, yang saat itu membawa 2 kain lep. Ibrahim menduga, orang yang lewat di dekatnya itu adalah seorang pengemis. Andai saja ia mau bekerja, pasti ia tak akan menjadi pengemis seperti ini, kata Ibrahim saat dia membatin. Malam harinya, Ibrahim bermimpi didatangi 2 malaikat. Mereka, yakni 2 malaikat itu lalu mengajak Ibrahim untuk masuk ke dalam masjid, tempat ia duduk-duduk santai di siang harinya. Dalam masjid itu, ia melihat ada seorang yang tidur, dengan 2 helai kain lep yang menutup wajahnya. 2 malaikat yang membersama Ibrahim membuka kain itu, dan ternyata yang sedang tidur itu adalah Fulan. Ayo cepatlah makan dagingnya, perintah kedua malaikat itu kepada Ibrahim. Ibrahim lalu menolak, karena memang ia tak suka dan tak mau memakan daging manusia. Kedua malaikat itu kemudian berkata, "Tapi kamu tadi telah menggunjingnya. Dan tidak ada orang yang suka digunjingi." Sontak, kalimat itu membuat Ibrahim terkejut, dan akhirnya ia terbangun dari tidurnya. Selepas kejadian itu, Ibrahim benar-benar menyesal karena telah menggunjing Fulan. Ia kemudian berniat untuk meminta maaf kepada Fulan. Karena ingin memohon maaf kepadanya, Ibrahim pun menunggunya dengan duduk-duduk di pintu masjid. Dengan penuh kesabaran, ia selalu menunggunya. Dengan harapan, semoga orang yang ia anggap pengemis itu lewat lagi. Ia pun tak beranjak dari tempat duduknya bahkan sedikit pun, kecuali hanya untuk melakukan sholat fardu saja. Hari pertama, Ibrahim tidak berhasil bertemu Fulan. Hari kedua pun sama, ia tetap juga tidak dapat bertemu. Hari berganti hari, hingga akhirnya ia telah menunggu selama 29 hari lamanya. Dan pada hari ke-30, akhirnya Fulan pun lewat. Tanpa pikir panjang, Ibrahim pun segera bergegas menyusulnya. Setelah berhasil mendekatinya, Ibrahim kemudian berkata, "Aku ingin berbicara sebentar dengan Anda." Fulan pun menoleh, dan ia kemudian berkata, "Wahai Ibrahim,
Kamu adalah salah satu dari sekian banyak orang mukmin yang menggunjing atau menghibah dengan hati. Mendengar kalimat itu, Ibrahim langsung jatuh pingsan selama beberapa saat. Ketika Ibrahim siuman, Fulan berdiri tepat di dekat kepalanya, dan ia lalu berkata, "Wahai saudaraku, apakah kamu akan mengulangi untuk menggunjing lagi?" "Tidak, saya tidak akan mengulanginya lagi," jawab Ibrahim dengan penuh penyesalan. Lelaki itu pun lantas pergi entah kemana, dan Ibrahim tak pernah lagi bertemu dengan Fulan selamanya. Kisah tadi dinukil dari kitab Tarikh Baghdad, karya Al-Hatib Al-Baghdadi. Lewat kisah ini kita dapat belajar tentang keharaman menghibah atau menggunjing orang lain, meski hanya dengan hati. Al-Jurjani mengatakan bahwa ghibah adalah membahas atau menyebut orang lain dengan hal-hal yang tidak ia sukai. Jika apa yang ia katakan benar, maka disebut ghibah. Namun jika yang ia katakan salah, atau tidak ada pada diri yang dighibahi, maka itu namanya berbohong, dan pada derajat tertentu bahkan akan menjadi fitnah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Jelas sudah tentu kamu akan merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat, lagi Maha Penyayang." Quran Surat Al-Hujurat, 12. Walhasil, membicarakan orang lain adalah perbuatan tercela, baik yang dibicarakan benar-benar ada, atau tidak ada dalam diri yang dibicarakan. Baik lewat ayat atau kisah tadi, telah kita ketahui dengan jelas, bahwa ketika seseorang menghibah, berarti ia sama halnya dengan memakan daging saudaranya. Semoga kita semua dijauhkan dari perbuatan ghibah. Kisah 3 hakim yang diuji malaikat. Tersebutlah kisah yang unik dalam kitab Jawahir Al-Luqluyah, sebuah anotasi dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang sangat terkenal itu. Di dalamnya terdapat kisah tentang malaikat yang menguji keadilan hakim dalam memutus perkara. Kisah ini terjadi pada masa Bani Israel, namun masih sangat layak untuk kita renungkan kembali di tengah karut-marut dunia peradilan kita. Juga sebagai bahan kontemplasi, untuk kembali memaknai keadilan hukum, yang acap dikesampingkan di depan harta dan kekuasaan, keadilan yang kerap dikerdilkan, dan hukum yang seringkali tajam ke bawah, dan tumpul ke atas. Keadilan, dalam pengertian Imam Ali bin Abi Thalib, yang dikutip oleh Murtado Mutahari adalah, memberikan seseorang atas hak-hak yang seharusnya memang dia peroleh. Namun setelah itu, jika ia berkenan memberikan haknya kepada orang lain, maka itulah kebaikan. Maka, kisah ini bisa sedikit memberikan gambaran mudahnya mengatakan keadilan, dibanding melaksanakannya. Kisah ini merupakan catatan dari hadis ke-33 kitab Arba'in Nawawi, yang menjelaskan tentang pentingnya menghadirkan bukti pada setiap tuduhan. Bagi pihak tertuduh, juga penting untuk menyatakan sanggahan dengan sumpah. Sebagai anotasi atas hadis tersebut, Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Jurdani menyatakan, bahwa yang tak kalah penting dari semua proses peradilan adalah, menolak riwah dalam proses memutus perkara. Riwah atau rasuah adalah perbuatan tercela yang marak terjadi di sekitar kita. Penyuapan dengan tujuan memenangkan perkara hukum tersebut, bukan saja perbuatan buruk, tapi juga membungkam keadilan. Rasulullah pun menyatakan, ya Allah akan melaknat orang yang menyuap dan orang yang disuap, serta penghubung keduanya. Al-Kisah, ada 3 hakim yang diberi mandat oleh masyarakat. Ketiganya ditugaskan, dan diamanahkan sebagai pengadil, penyelesai konflik yang berwenang di tengah masyarakat mereka. Ketiganya diharapkan dapat bertindak adil, karena mereka juga terkenal sebagai hakim-hakim yang pandai dan tegas. Suatu ketika, turunlah malaikat guna menguji ketiga hakim tersebut. Saat itu, malaikat mengujinya dengan menyamar sebagai seorang penunggang kuda. Bertepatan pada saat yang sama, ada seseorang yang sedang memberi minum sapi betinanya di sebuah sungai, dengan anak sapinya yang berada di belakang sang induk. Ketika malaikat penunggang kuda itu lewat,
tiba-tiba si anak sapi mengikuti malaikat yang menyamar serta kuda yang ditungganginya. Layaknya induk sapi, si anak sapi selalu membuntuti kuda yang ditunggangi oleh malaikat penyamar tersebut. Sehingga, sang pemilik anak sapi tak terima jika anak sapi itu mengikuti malaikat yang menunggang kuda itu. Ia kemudian meminta anak sapi itu dikembalikan padanya, namun malaikat tersebut menolak permintaannya. Pemilik sapi memohon berkali-kali, namun sang pemilik sapi dan malaikat pemilik kuda pun berselisih amat lama, dan masing-masing kekeh dengan pendiriannya. Bagi pemilik sapi, jelaslah anak sapi itu miliknya, karena ia membawa induknya, yakni seekor sapi betina. Bagi malaikat, ialah sebenarnya pemilik anak sapi tersebut. Karena buktinya, sang anak sapi selalu mengikuti dirinya kemanapun ia pergi. Hingga di akhir perselisihan itu, mereka memutuskan untuk menyelesaikan perkara ini kepada 3 orang hakim yang terdapat di kota tersebut. Pemilik sapi dan pemilik kuda pun mengemukakan permasalahan pada hakim pertama. Pemilik kuda terlebih dahulu menawarkan hadiah berupa emas kepada sang hakim pertama, supaya dia memenangkan persoalan ini. Hakim pertama pun tergoda, dan mengiyakan permohonan pemilik kuda. Tapi bagaimana aku dapat memutuskan perkara ini? Tanyanya pada sang pemilik kuda. Mudah saja, putuskan saja kepada siapa anak sapi tersebut akan ikut, maka dialah yang akhirnya menjadi si pemilik anak sapi tersebut. Akhirnya sang hakim pun memutuskan, seperti permintaan yang diucapkan si pemilik kuda. Dan ketika dilepaskan, si anak sapi selalu ikut penunggang kuda. Walhasil, malaikat yang menyamar sebagai penunggang kuda memenangkan perkara itu. Merasa tak puas dengan jawaban hakim pertama, karena dianggap diputuskan dengan tidak adil, sang pemilik sapi mengajak datang pada hakim kedua. Namun nahas didapatnya, kejadian yang sama terulang kembali kepadanya. Dengan diiming-imingi emas oleh malaikat yang menyamar, hakim kedua tergoda, dan mengiyakan permintaan malaikat yang sedang menyamar, untuk memenangkan persoalan ini. Persis seperti kejadian pada hakim pertama, hakim kedua akhirnya juga memutuskan, bahwa anak sapi tersebut milik orang yang diikutinya. Dan lagi-lagi, si anak sapi kembali mengikuti malaikat penunggang kuda. Akan tetapi, pemilik sapi masih merasa tidak puas dengan jawaban yang diperolehnya. Ia merasa keputusan 2 hakim itu jauh dari kata adil. Maka datanglah mereka berdua pada hakim ketiga. Kejadian pada hakim pertama dan kedua terjadi lagi. Sebelum hakim memutuskan perkara antar mereka berdua, terlebih dahulu penunggang kuda menawarkan hadiah emas yang banyak kepada hakim ketiga. Tentu dengan maksud meminta, agar perkara ini dimenangkan oleh pemilik kuda. Namun, hakim yang ketiga ini sepertinya enggan mengadili perkara ini. Tentu hal ini membuat malaikat heran. Berkali-kali didesak, sang hakim masih enggan memutus perkara. Alasannya lebih membuat orang bingung lagi. Yang mana, hakim ketiga ini menyatakan bahwa dirinya sedang haid. Oleh karena itu, berdasarkan aturan, ia tidak boleh menghakimi, dan memutus perkara. Maka semakin terheran-heranlah malaikat kepada hakim ketiga yang unik ini. Mana mungkin engkau bisa haid, sedangkan kau ini adalah seorang laki-laki? Tanya si malaikat pemilik kuda dengan keheranan. Akan tetapi, dengan tenangnya si hakim ketiga ini menjawab, yang aku alami sama saja dengan yang dialami anak sapi itu. Mana mungkin, anak sapi itu adalah milikmu? Karena engkau menunggangi kuda, sedangkan kuda tak mungkin mempunyai anak sapi. Pasti anak sapi itu milik si laki-laki pemilik sapi itu. Memangnya sejak kapan kuda melahirkan anak sapi? Ucap si hakim ketiga dengan tegas. Dan pada akhirnya, maka diputuskanlah, bahwa si anak sapi adalah milik sang pemilik sapi betina. Dari cerita tersebut bisa kita lihat, betapa mudahnya manusia tergoda dengan harta dan kekuasaan. Sepenggal cerita tersebut menunjukkan kepada kita, bahwa kadang keadilan sudah sangatlah jelas, bahkan orang awam pun bisa melihat dengan jelas, betapa keadilan sudah terang benderang untuk diputuskan. Namun untuk memutuskan keadilan, butuh keberanian, kejujuran, juga komitmen yang tinggi. Maka seperti sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika seorang menjadi pengadil atau hakim, ia sudah memasukkan sebagian kakinya ke surga, dan satu bagian lagi ke neraka.
dan tinggal kemana ia akan memilih melangkah selanjutnya. Ketika malaikat Israel mencabut nyawanya sendiri. Kiamat adalah istilah yang mengacu pada akhir dari dunia. Meski sampai sekarang, tidak ada yang mengetahui secara pasti kapan kiamat terjadi. Namun sebagai seorang muslim, kita wajib beriman kepada hari kiamat. Bahkan tidaklah sempurna iman seseorang, jika ia tidak mengimani hari kiamat. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, hari kiamat adalah akhir dari dunia. Artinya, pada hari itu semua makhluk akan menghadapi akhirnya. Yang hidup akan mati, dan semuanya yang telah terbentuk akan dihancurkan. Pada hari kiamat, bumi, planet-planet, dan segala hal yang ada di alam semesta akan dihancurkan. Sementara itu, semua yang hidup mulai dari manusia, tumbuhan, hewan, jin, dan malaikat, semuanya akan mati di hari kiamat. Jika semua hidup, termasuk malaikat yang akan mati di hari kiamat, lantas bagaimanakah cara malaikat Israel sang malaikat pencabut nyawa akan mati? Berikut ini adalah kisah kematian dari malaikat Israel, yang kelak mencabut nyawanya sendiri, seperti yang telah kami rangkumkan dari berbagai sumber. Adapun menjelang datangnya hari kiamat ditandai dengan suara tiupan sangkakala. Dan yang bertugas meniup sangkakala ini adalah malaikat Israfil. Sementara itu, masih ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, mengenai berapa kali sangkakala akan ditiup. Ada yang berpendapat bahwa sangkakala ditiup sebanyak 2 kali, ada pula yang berpendapat sangkakala akan ditiup sebanyak 3 kali. Terlepas perbedaan pendapat tersebut, kejadian setelah sangkakala pertama kali ditiup adalah terjadinya kepanikan. Keadaan kepanikan ini tidak hanya terjadi di antara manusia saja, melainkan di antara semua makhluk. Kejadian setelah sangkakala pertama kali ditiup adalah, semua makhluk termasuk manusia, jin, dan malaikat pun akan merasa kaget. Baru setelah itu akan terjadi kekacauan, karena semua makhluk saat itu telah mengetahui bahwa hari kiamat akan segera tiba. Setelah tiupan sangkakala pertama, akan ada tiupan sangkakala berikutnya. Ketika sangkakala ditiup lagi, maka semua makhluk yang hidup akan mati, kecuali malaikat Israfil, malaikat Jibril, malaikat Israel, dan Hamalatul Arash. Karena masih ada makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih hidup, malaikat Israel diperintah oleh Allah untuk mencabut nyawa dari malaikat-malaikat yang tersisa. Sekarang tinggal malaikat Israel saja makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih hidup. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai malaikat maut, wahai malaikat Israel, apakah kamu tidak mendengar firman-Ku ini? Tidakkah engkau tahu bahwa setiap yang bernyawa itu akan merasakan mati?" Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu berfirman lagi, "Aku jadikan engkau untuk tugas itu, dan engkau juga harus mati." Dalam riwayat lain diceritakan, bahwa ketika Allah Ta'ala memerintahkan malaikat Israel untuk mencabut nyawanya sendiri, maka pergilah malaikat Israel ke sebuah tempat antara surga dan neraka. Di tempat itulah, malaikat Israel akan mencabut rohnya sendiri. Saat ia mencabut rohnya sendiri, maka menjeritlah malaikat Israel dengan sangat keras. Digambarkan, andai saja jika masih ada makhluk yang masih hidup, maka makhluk tersebut akan binasa, lantaran karena mendengar jeritan malaikat Israel. Malaikat Israel kemudian berkata, "Kalaulah aku tahu bagaimana sakitnya saat roh dicabut, maka sudah barang tentu aku akan mencabut roh orang-orang mukmin dengan cara yang paling lembut sekali." Setelah malaikat Israel tercabut nyawanya dan mati, maka tinggal Allah Subhanahu wa Ta'ala sajalah yang maha berdiri, yang maha esa, dan yang maha berkuasa. Demikianlah kisah kematian malaikat maut yang mencabut nyawanya sendiri. Hal ini menunjukkan, semua yang hidup akan mati, bahkan malaikat maut pun memiliki kematiannya sendiri. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang akan terus hidup dan berdiri, bahkan di hari kiamat kelak. Setelah itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menghidupkan malaikat Israfil dan Hamalatul Arash. Setelah malaikat Israfil hidup kembali, dia diperintahkan untuk meletakkan sangkakala di mulutnya, sembari menunggu perintah berikutnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ketika malaikat Israfil meniup sangkakala untuk sekali lagi, maka semua yang telah mati akan dibangkitkan kembali. Tiupan sangkakala kedua dan ketiga ini ditunjukkan pada firman Allah Ta'ala dalam surat Az-Zumar, ayat 68. Dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiuplah sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusannya masing-masing. Quran Surat Az-Zumar, ayat 68. Setelah itu, Allah menghidupkan malaikat Jibril, kemudian menghidupkan malaikat Mikail. Setelah kedua malaikat tersebut dihidupkan kembali, keduanya diperintah untuk pergi ke makam Rasulullah SAW dengan membawa berbagai perhiasan dari surga. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan Nabi Muhammad SAW dan diikuti oleh kebangkitan seluruh makhluknya. Pada saat inilah, semua manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian dihisab amal perbuatannya, dan kemudian diberikan balasan atas perbuatannya selama hidup di dunia. Kisah awal diutusnya malaikat Israel. Malaikat Israel adalah malaikat yang ditugaskan untuk mencabut nyawa manusia. Terdapat sebuah riwayat yang menjelaskan tentang awal mula Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tugas tersebut kepada malaikat Israel. Riwayat ini disampaikan Imam Az-Zuhri, Wahab bin Munabbih, dan lainnya, sebagaimana dinukil Imam Syamsuddin Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah. Dalam riwayat tersebut diceritakan bahwa mulanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat Jibril agar datang menghadap kepadanya dengan membawa tanah dari bumi. Kemudian, Jibril pun pergi ke bumi untuk mengambilnya, namun bumi meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari perbuatan itu. Sehingga, malaikat Jibril tidak bisa mengambil tanah bumi tersebut. Setelah itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memerintahkan malaikat Mikail untuk melakukan tugas yang sama. Lagi-lagi, bumi meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hal itu. Dan Allah Ta'ala pun melindungi bumi tersebut. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memerintahkan malaikat Israel untuk mengambil tanah di bumi. Dan bumi kembali meminta perlindungan kepada Allah, namun Israel tidak memberinya perlindungan. Dengan segera, malaikat Israel lalu mengambil sebagian tanah dari bumi, dan kemudian menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat menghadap dengan membawa tanah dari bumi tersebut, Israel ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Apakah bumi meminta perlindungan kepadaku darimu?" Tanya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Israel. "Iya, itu memang benar wahai Tuhanku," jawab malaikat Israel. "Lantas, kenapa kamu tidak kasihan kepadanya, seperti yang dilakukan dua temanmu itu sebelumnya?" Tanya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Israel. Kemudian Israel pun menjawab, "Ya Tuhanku, ketaatanku kepadamu lebih wajib ditunaikan daripada kasihanku kepadanya." Maka, sejak saat itulah malaikat Israel diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni sebagai malaikat pencabut nyawa. "Pergilah, kamu sekarang adalah malaikat maut. Aku kuasakan kepadamu untuk mencabut nyawa-nyawa mereka," seru Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun tatkala mendengar hal tersebut, malaikat Israel menangis. Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu bertanya kepada malaikat maut, "Kenapa kamu menangis wahai malaikat maut?" Kemudian malaikat Israel menjawabnya, "Ya Tuhanku, sesungguhnya Engkau menciptakan dari makhluk ini para nabi, orang-orang pilihan, dan para utusan. Dan sesungguhnya Engkau tidak menciptakan suatu makhluk yang lebih mereka benci, selain kematian. Maka, apabila mereka mengetahui akulah yang mencabut nyawa, mereka pasti membenciku, dan memakiku." Ucap malaikat Israel. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, "Sesungguhnya aku akan jadikan untuk kematian beberapa sebab dan alasan, sehingga mereka menisbatkan kematian kepada sebab itu, dan tidak mengaitkannya denganmu." Menurut penjelasan Imam Syamsuddin Al-Qurtubi, hal tersebutlah yang membuat Allah menciptakan berbagai penyakit, dan segala macam lainnya, yang menjadi penyebab dari kematian manusia di dunia.
Dalam kitab Al-Habaik fi Akhbar Al-Malaik, karya Imam As-Suyuti disebutkan, bahwa malaikat maut nantinya akan menjadi malaikat yang terakhir kali dimatikan, bersama 3 malaikat lain. Yakni malaikat Jibril, malaikat Mikail, dan malaikat Israfil. Disebutkan, bahwa keempat malaikat tersebut bertugas untuk memimpin urusan dunia. Hal tersebut dijelaskan dalam sebuah riwayat Ibnu Abi Hatim, Abu Asy-Syaikh, dalam kitab Al-Azhamah dan Al-Baihaqi, dalam kitab Syu'ab Al-Iman dari Ibnu Sabit yang mengatakan, urusan dunia ini diatur oleh 4 malaikat, yaitu malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Izrail, dan malaikat Israfil. Malaikat Jibril ditugasi mengatur angin dan bala tentara. Malaikat Mikail ditugasi mengatur tetesan air hujan dan tumbuh-tumbuhan. Malaikat Izrail atau maut ditugasi untuk mencabut nyawa. Dan sedangkan malaikat Israfil ditugaskan turun, untuk membawa perintah dan urusan kepada mereka. Rasulullah melihat wujud asli malaikat Jibril. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat wujud asli Jibril sebanyak 2 kali. Malaikat pembawa wahyu tersebut dikatakan memiliki 600 sayap, sehingga sampai bisa menutupi ufuk. Kisah perjumpaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Jibril disebutkan dalam As-Sahihain, yakni kitab Sahih milik Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Bukhari mengeluarkan sebuah hadis dalam kitab Awal Mula Penciptaan. Abu Ishaq Asy-Syibani berkata, aku bertanya pada Zir bin Hubaisi, tentang sebuah firman Allah. Maka ia telah mendekat, sehingga hampir sedekat 2 ujung panah atau lebih dekat. Dan telah mewahyukan kepada hambanya, apa yang diwahyukan. Ia kemudian berkata, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu telah menerangkan kepada kami, bahwa Nabi Muhammad SAW telah melihat Jibril, yang memiliki 600 sayap. Imam Bukhari juga meriwayatkan hadis lain, yakni dalam kitab tafsir 53 surah An-Naml bab ke-1. Masruq al-Adja pernah berkata, aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, wahai Ummul Mukminin, apakah Nabi Muhammad SAW telah melihat Tuhan? Aisyah radhiyallahu anha kemudian menjawab, sungguh bulu romaku berdiri karena pertanyaanmu itu, di manakah pemahamanmu dari 3 hal berikut ini? Yang pertama, siapa yang menerangkan kepadamu, bahwa Nabi Muhammad SAW melihat Tuhan, maka ia dusta. Lalu Aisyah membaca sebuah ayat. Allah tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, dan Dia yang mencapai semua penglihatan, dan Dia maha halus kekuasaannya, yang maha mengetahui sedalam-dalamnya. Beliau juga membaca ayat berikut. Tiada seorang yang berkata-kata dengan Allah, melainkan dengan wahyu atau dari balik tabir atau hijab. Yang kedua, dan siapa yang mengatakan, bahwa ia mengetahui apa yang akan terjadi esok hari, maka itu pun sungguh dusta. Lalu dibacakanlah ayat berikut. Dan tiada seorang pun yang mengetahui, atas apa yang akan terjadi, atau dikerjakan esok hari. Dan yang ketiga, dan siapa yang berkata, bahwa Nabi Muhammad telah menyembunyikan apa yang diwahyukan oleh Allah, maka sungguh orang itu dusta. Kemudian Aisyah membaca, wahai utusan Allah, sampaikanlah apa yang diturunkan oleh Tuhan kepadamu. Tetapi, Nabi Muhammad SAW telah melihat Jibril dalam bentuk yang sebenarnya 2 kali. Dalam riwayat lain, Aisyah radhiyallahu anha berkata, siapa yang menerangkan bahwa Nabi Muhammad telah melihat Tuhannya, maka sungguh besar bahayanya. Tetapi Nabi Muhammad SAW telah melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya, yang bisa menutupi ufuk. Hadis riwayat Imam Bukhari. Hadis dengan redaksi serupa turut dikeluarkan oleh Imam Muslim. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia menjelaskan firman Allah. Hati Muhammad tidak mendustakan apa yang telah ia lihat, dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain. Quran Surat An-Naml, ayat 11 hingga 13. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Muhammad SAW melihat Jibril 2 kali dengan hatinya. Di lain riwayat,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah melihat malaikat Jibril di Sidratul Muntaha. Menurut Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, dalam kitab Hadil Arwah ila Biladil Afrah, Sidratul Muntaha terletak di atas langit. Tempat tersebut merupakan tempat terakhir turunnya sesuatu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Mujahid, sebagaimana dikatakan Ibnu Abi Najih, langit yang dimaksud pada penjelasan tersebut adalah surga. Dan di sanalah orang mendapatkan sesuatu. Pendapat ini selaras dengan Abu Soleh yang meriwayatkannya dari Ibnu Abbas. Kisah Malaikat Zabaniyah. Dalam ajaran agama Islam, Malaikat Zabaniyah merupakan nama salah satu malaikat yang bertugas menyiksa orang-orang di neraka. Ia digambarkan dengan memiliki rupa yang sangat garang dan sadis. Wataknya tidak mengenal ampun terhadap orang yang telah masuk ke dalam perut neraka. Malaikat Zabaniyah berjumlah 19 malaikat, sebagaimana jumlah huruf basmalah, dan mereka semua dipimpin oleh malaikat Malik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Barang siapa yang ingin supaya Allah selamatkan dia dari penanganan malaikat Zabaniyah, yang berjumlah 19 malaikat penjaga neraka, maka hendaklah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Niscaya Allah buatkan untuknya, dari setiap satu huruf itu sebuah surga." Malaikat Zabaniyah mengambil ahli nerakanya dengan menggunakan tangan dan kakinya. Maka salah satu dari malaikat Zabaniyah itu dapat mengambil 10.000 orang kafir, dengan hanya menggunakan satu tangan. Dan 10,000 lagi dengan memakai tangan yang lain, dan 10,000 dengan menggunakan salah satu kakinya, serta 10,000 lagi menggunakan kakinya yang lain. Kemudian malaikat Zabaniyah melemparkan mereka ke neraka. Jadi, sebanyak 40.000 orang kafir itu dimasukkan ke neraka dengan sekali ambil, karena di dalam diri malaikat Zabaniyah memiliki kekuatan dan kemampuan yang luar biasa. Penglihatan para malaikat itu bagaikan kilat yang menyambar, gigi mereka seperti tanduk sapi, sedangkan bibir-bibir mereka menjulur sampai ke telapak kaki. Kobaran api keluar dari mulut-mulut mereka, dan jarak antara kedua bahunya adalah sekitar perjalanan 1 tahun. Allah tidak menjadikan dalam hati mereka rasa belas kasihan dan lemah lembut, walau hanya sebesar semut kecil sekalipun. Salah satu dari mereka ada yang menyelam dalam lautan api neraka selama 70 tahun, tetapi api neraka itu tidak membahayakan atas dirinya, karena cahaya dirinya itu dapat mengalahkan api neraka. Betapa garang dan gagahnya malaikat Zabaniyah, sehingga kan api neraka amat takut kepada mereka. Malaikat Malik merupakan ketua di wilayah neraka, yang menunjukkan ia lebih garang daripada malaikat Zabaniyah. Ikutilah arahan Malik kepada api neraka yang amat tegas menjalankan perintah Allah. Malaikat Malik kemudian berkata, "Lemparkanlah mereka ke dalam api neraka, wahai Zabaniyah." Lalu malaikat Zabaniyah lalu melemparkan mereka ke dalam api neraka. Akhirnya, neraka itu mengembalikan mereka. Malaikat Malik berkata, "Wahai api neraka, kenapa kamu tidak membakar mereka?" Api neraka lalu menjawab, "Bagaimana aku hendak membakar mereka, sedangkan mereka mengucapkan la ilaha illallah?" Malaikat Malik berkata lagi kepada api, "Yang demikian itu adalah perintah Allah, maka kamu bakarlah saja mereka." Akhirnya, api terus-menerus membakar mereka. Sehingga api membakar mereka bermula daripada kaki, hingga ke atas. Dan apabila api mendekati wajah mereka, malaikat Malik berkata, "Jangan engkau bakar wajah mereka, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang bersujud dengan wajahnya, kepada Zat yang Maha Penyayang. Dan janganlah engkau bakar hati mereka, karena hati itu adalah tempat tauhid, makrifat, dan iman. Akan tetapi mereka tetap saja tinggal di neraka." Raja yang sombong dan malaikat maut. Wahab bin Munabbih telah berkata, ada seorang raja yang hendak pergi menjelajah ke sebuah tempat, lalu raja itu meminta pakaian yang paling bagus. Walaupun banyak pakaian yang telah dicobanya, namun hatinya tidak juga merasa puas. Akhirnya, dia mendapatkan pakaian yang terbaik menurutnya. Wahab bin Munabbih lalu berkata lagi,
Begitu juga dengan kendaraan yang hendak dinaikinya, banyaklah kendaraan yang dicobanya, sehingga sesuai dengan kehendaknya. Setelah raja itu berpuas hati dengan keinginannya, lalu datanglah iblis menghembuskan ke dalam lubang hidung raja itu dengan sekali hembus. Maka, seketika itu juga sang raja menjadi orang yang cukup sombong. Wahab bin Munabbih kemudian meneruskan ceritanya. Selepas itu, datanglah seseorang lelaki dengan memberi salam. Akan tetapi oleh karena terlalu sombong, sang raja itu tidak mau menjawab salam lelaki tersebut. Lelaki itu kemudian memegang tali kuda, yang saat itu dinaiki oleh raja itu. Karena lelaki itu memegang kuat tali kuda sang raja, maka marahlah raja itu dengan berkata, "Lepaskan tali kuda ini, engkau telah keterlaluan terhadap raja." Kemudian berkatalah lelaki itu, "Aku ada keperluan yang hendak aku sampaikan kepadamu sekarang." Maka berkatalah sang raja, "Baiklah, sabar kalau begitu, biar aku turun dulu dari kuda ini." Kemudian berkata lelaki itu, "Tidak, aku hendak menyampaikan sesuatu sekarang juga." Lelaki itu tetap berkeras, sehingga raja itu akhirnya mengalah, dan berkata, "Katakanlah, apakah sebenarnya keperluan yang engkau hendak sampaikan?" Kemudian berkatalah lelaki itu, "Ini adalah pesan penting, dan sangat rahasia." Dan karena pesan yang hendak disampaikan adalah sesuatu yang rahasia, maka raja itu pun mendekatkan telinganya kepada lelaki itu, dan berkatalah lelaki itu, "Sebenarnya, aku ini ialah malaikat maut." Tatkala mendengar ucapan lelaki itu, maka gementarlah seluruh anggota raja itu, dan dia berkata, "Wahai malaikat maut, tinggalkanlah aku sebentar saja, karena aku hendak kembali kepada keluargaku, dan aku berjanji akan kembali, setelah aku melihat mereka semua." Maka berkatalah sang malaikat maut, "Tidak, demi Allah, engkau tidak akan dapat melihat keluargamu, dan kelengkapan perjalananmu buat selama-lamanya." Setelah berkata demikian, maka malaikat maut pun mengambil nyawa raja itu, sehingga jatuhlah raja itu dari kudanya bagaikan kayu pohon yang tumbang. Malaikat maut itu pun berlalu, dan meninggalkan tempat tersebut. Setelah malaikat maut menyelesaikan tugasnya terhadap raja yang sombong itu, maka pergilah dia bertemu dengan seorang mukmin, lalu malaikat maut memberi salam, dan orang mukmin itu menjawab salam tersebut. Malaikat maut kemudian berkata, "Sebenarnya aku ada hajat yang hendak disampaikan, tetapi aku hanya akan memberitahumu, jika engkau mendekatkan telingamu." Orang mukmin itu kemudian berkata, "Silahkan sebutkan apa hajatmu itu." Malaikat kemudian maut berkata, "Sebenarnya aku ini adalah malaikat maut." Orang mukmin itu lantas berkata, "Selamat datang, sudah sekalian lama kamu datang kepadaku. Demi Allah, tidak ada di bumi ini tempat jauh yang hendak aku pergi, melainkan aku ingin berjumpa kamu." Malaikat maut berkata, "Kalau kamu ada sesuatu hajat yang akan engkau selesaikan, silahkan tunaikan dahulu." Orang mukmin itu lalu berkata lagi, "Wahai malaikat maut, aku tidak mempunyai hajat apapun yang lebih besar, selain cinta aku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan aku hendak bertemu dengannya." Malaikat maut lalu berkata, "Pilihlah, dengan cara apa aku akan mengambil nyawamu?" Orang mukmin itu berkata, "Apakah sanggup engkau melakukan jika seperti kehendakku?" Jawab malaikat maut, "Iya, dengan seizin Allah, tentu saja aku sanggup, maka katakanlah saja keinginanmu itu kepadaku." Kemudian berkatalah orang mukmin itu, "Wahai malaikat maut, biarkanlah aku pergi sebentar, karena aku hendak mengambil wudhu, dan aku hendak mengerjakan sholat untuk yang terakhir kalinya. Setelah itu, silahkan engkau mengambil nyawaku itu sewaktu aku sujud." Akhirnya, malaikat maut mencabut roh orang mukmin itu, tepat ketika dia sujud menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah sayap malaikat yang dipatahkan.
Kisah ini dinukil dari kitab Mukasyafatul Qulub, karya Imam Al-Ghazali. Diriwayatkan pada suatu hari, malaikat Jibril mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, aku telah melihat salah satu malaikat di langit yang sedang berada di atas singgasananya. Di sekitarnya, terdapat 70.000 malaikat berbaris melayaninya. Pada setiap hembusan nafasnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan darinya seorang malaikat. Dari sekarang ini, aku melihat malaikat itu berada di Gunung Qaf, dengan sayapnya yang patah, dan ia sedang menangis terseduh. Ketika dia melihatku, dia kemudian berkata, 'Apakah engkau berkenan mau menolongku?' Aku pun berkata kepadanya, 'Kalau boleh aku tahu, memang apa salahmu?' Malaikat itu kemudian berkata, 'Ketika sedang berada di atas singgasana pada malam Miraj, lewatlah padaku Rasul Muhammad, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saat itu aku tidak berdiri untuk menyambutnya, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghukumku dengan ini, yakni sayapku yang patah, serta menempatkanku di sini, seperti yang engkau lihat saat ini.' Kemudian malaikat Jibril pun berkata, 'Seraya aku merendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku kemudian memberinya pertolongan.' Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, 'Wahai Jibril, katakanlah agar dia membaca sholawat atas kekasihku, Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.' Malaikat Jibril berkata lagi, 'Kemudian malaikat itu membaca sholawat kepadamu, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuninya, serta menumbuhkan kembali kedua sayapnya. Tak lupa, ia pun kemudian ditempatkan lagi di atas singgasananya.' Sungguh betapa mulianya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, hingga malaikat saja yang tidak menghormat kepada beliau, sayapnya langsung dipatahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Kisah Nabi Idris dan Malaikat Israel. Nabi Idris alaihissalam adalah seorang ahli ibadah, kuat mengerjakan sholat sampai puluhan rakaat dalam sehari semalam, dan selalu berzikir di dalam kesibukannya sehari-hari. Catatan amal Nabi Idris alaihissalam yang sedemikian banyak, pada setiap malamnya akan bawa naik ke langit. Hal itulah yang sangat menarik perhatian malaikat maut Israel. Maka bermohonlah ia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kiranya diperkenankan mengunjungi Nabi Idris alaihissalam di dunia. Akhirnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan permohonan malaikat Israel, sehingga turunlah ia ke dunia dengan menjelma sebagai seorang lelaki tampan, dan bertamulah ia ke rumah Nabi Idris. "Assalamualaikum, ya Nabi Allah." Ucap salam dari malaikat Israel. "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." Jawab Nabi Idris alaihissalam. Saat itu beliau sama sekali tidak mengetahui bahwa lelaki yang bertamu ke rumahnya itu adalah malaikat Israel. Seperti tamu yang lain, Nabi Idris alaihissalam melayani malaikat Israel. Dan ketika tiba saat berbuka puasa, Nabi Idris alaihissalam mengajaknya makan bersama, namun ditolaknya oleh malaikat Israel. Selesai berbuka puasa, seperti biasanya, Nabi Idris alaihissalam menghususkan waktunya menghadap Allah, sampai keesokan harinya. Juga ketika Nabi Idris terus-menerus berzikir dalam melakukan kesibukan sehari-harinya, dan hanya berbicara yang baik-baik saja. Semua itu tidak lepas dari perhatian malaikat Israel, sang pencabut nyawa. Pada suatu hari yang cerah, Nabi Idris alaihissalam mengajak jalan-jalan tamunya itu ke sebuah perkebunan, di mana pohon-pohonnya sedang berbuah, ranum, dan menggiurkan. "Izinkanlah saya memetik buah-buahan ini untuk kita," pinta malaikat Israel yang sedang menguji Nabi Idris alaihissalam. "Subhanallah, Maha Suci Allah," kata Nabi Idris alaihissalam. "Memangnya kenapa, wahai Nabi Allah?" ucap malaikat Israel pura-pura terkejut. "Buah-buahan ini bukanlah milik kita," ungkap Nabi Idris alaihissalam. Kemudian beliau berkata, "Semalam Anda menolak makanan yang halal, kini Anda menginginkan makanan yang haram." Malaikat Israel kemudian tidak menjawab.
Saat itu, Nabi Idris alaihissalam memperhatikan wajah tamunya, yang nampak tidak merasa bersalah. Diam-diam beliau penasaran tentang tamu yang belum dikenalnya itu. Siapakah gerangan? Pikir Nabi Idris alaihissalam. Wahai saudaraku, siapakah engkau ini sebenarnya? Tanya Nabi Idris alaihissalam. Sebenarnya aku adalah malaikat Israel. Jawab malaikat Israel yang kini telah mengaku. Nabi Idris alaihissalam pun terkejut, hampir tak percaya, dan seketika itu juga tubuhnya bergetar tak berdaya. Apakah kedatanganmu untuk mencabut nyawaku? Selidik Nabi Idris alaihissalam dengan serius. Tidak, wahai kekasihnya Allah. Ucap malaikat Israel sambil tersenyum penuh hormat. Atas izin Allah, aku hanya sekedar ingin mengunjungimu. Jawab malaikat Israel kepada Nabi Idris. Mendengar alasan tersebut, Nabi Idris pun manggut-manggut. Beberapa lama kemudian, beliau hanya terdiam, dan tiba-tiba berkata, "Aku punya keinginan kepadamu." Tutur Nabi Idris alaihissalam. "Apa itu? Katakanlah wahai kekasih Allah." Jawab malaikat Israel yang penasaran. "Aku memohon engkau bersedia mencabut nyawaku sekarang. Kemudian mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghidupkanku kembali, agar bertambah rasa takutku kepadanya, dan agar meningkatkan amal ibadahku." Pinta Nabi Idris alaihissalam kepada malaikat maut. "Tanpa seizin Allah, aku tak dapat melakukannya." Tolak malaikat Israel dengan halus. Karena sang Nabi memohon, akhirnya pada saat itu pula Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat Israel agar mengabulkan permintaan Nabi Idris alaihissalam. Dan dengan izin Allah, malaikat Israel segera mencabut nyawa Nabi Idris alaihissalam. Sesudah itu beliau wafat. Malaikat Israel pun menangis, dan memohonlah ia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menghidupkan kembali Nabi Idris alaihissalam. Allah Ta'ala pun akhirnya mengabulkan permohonannya. Setelah dikabulkan, Allah Nabi Idris alaihissalam hidup kembali seperti sedia kala. Bagaimanakah rasa mati itu, wahai sahabatku Idris? Tanya malaikat Israel kepada sang Nabi. Rasanya 1000 kali lebih sakit dari binatang hidup dikuliti. Jawab Nabi Idris alaihissalam yang telah mengalami kematian. Padahal caraku yang lemah lembut itu, baru kulakukan hanya terhadapmu. Kata malaikat Israel kepada Nabi Idris alaihissalam. Kisah malaikat yang menghitung tetesan air hujan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis. Saat aku tiba di langit di malam Isra Miraj, aku melihat satu malaikat yang memiliki 1000 tangan, dan di setiap tangan ada 1000 anak jari. Saat itu aku melihatnya menghitung jari-jarinya satu persatu. Aku bertanya kepada malaikat Jibril, yang saat itu bersamaku pendampingku. Siapakah gerangan malaikat itu, dan apa tugasnya malaikat itu? Malaikat Jibril pun menjawab, sesungguhnya dia adalah malaikat yang diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghitung setiap tetesan air hujan yang turun dari langit ke bumi. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada malaikat penghitung tetesan air hujan tersebut, apakah engkau tahu berapa jumlah semua tetesan air hujan yang turun dari langit ke bumi sejak Nabi Adam alaihissalam diciptakan? Malaikat tersebut kemudian menjawab, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, demi yang telah mengutusmu dengan kebenaran, sesungguhnya aku mengetahui semua jumlah tetesan hujan yang Allah turunkan dari langit ke bumi. Mulai dari diciptakan Nabi Adam alaihissalam, sampai masa sekarang ini. Begitu juga saya mengetahui jumlah tetesan air yang turun ke laut, ke daratan, ke dalam hutan rimba, ke gunung, ke lembah, ke sungai, ke perkebunan, dan ke tempat yang manusia tidak diketahui. Mendengar penjelasan malaikat tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat takjub dan bangga,
atas kecerdasannya dan kemampuannya dalam menghitung tetesan air hujan yang turun ke bumi. Kemudian, malaikat tadi pun berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, walaupun diriku memiliki 1000 tangan dan 1.000.000 jari, serta diberikan kepandaian dan keahlian oleh Allah untuk menghitung jumlah tetesan air hujan yang turun dari langit ke bumi ini, akan tetapi aku masih memiliki kekurangan dan kelemahan." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bertanya, "Apakah kekurangan dan kelemahan dari dirimu itu?" Malaikat tersebut kemudian menjawab, "Wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kekurangan dan kelemahanku adalah, jika umatmu bersatu pada suatu tempat, dan mereka menyebut-nyebut namamu, kemudian bersolawat atas dirimu. Pada saat itulah aku tidak sanggup untuk menghitung berapa banyaknya pahala yang Allah berikan kepada mereka, atas solawat yang mereka ucapkan kepada dirimu." Semoga saja kisah tadi mengingatkan kita untuk terus bersolawat kepada Nabi Muhammad, mengingat banyaknya akan pahala yang akan Allah berikan untuk kita. Tetesan air hujan saja sanggup dihitung oleh malaikat, akan tetapi banyaknya pahala yang Allah berikan atas solawat yang kita ucapkan, hal itu tidak sanggup dihitung oleh siapapun, kecuali Allah dan orang-orang yang diberikan kemampuan oleh Allah. Kisah pemuda dan malaikat penjaga matahari. Dari Wahab bin Munabbih radhiyallahu anhu berkata, ada seseorang dulunya ia sering berdoa untuk malaikat penjaga matahari alaihi salam. Ia pun istiqomah dalam melakukan amal tersebut. Hingga pada sampai beberapa waktu, Allah izinkan malaikat penjaga matahari mendatanginya, dan berkata kepadanya, "Wahai pemuda, apa yang engkau inginkan dengan doamu itu?" Pemuda itu kemudian berkata, "Aku punya hajat kepadanya." Kemudian malaikat bertanya lagi, "Apa hajatmu kepadanya? Sesungguhnya aku adalah malaikat penjaga matahari itu." Pemuda tersebut kemudian berkata, "Aku diberitahu bahwa engkau adalah malaikat yang paling mulia, dan malaikat yang paling dekat dengan malaikat maut. Aku minta tolong, mohonkanlah syafaat untukku kepada malaikat maut." Jawab seorang pemuda tersebut. Malaikat penjaga matahari kemudian berkata, "Baiklah, aku akan berbicara dengannya untukmu." Malaikat maut tidaklah mampu melakukannya terhadap salah seorang anak cucu Adam, dan ia akan melakukannya untukmu. Kemudian malaikat penjaga matahari membawanya dengan kedua sayapnya, dan diletakkan di tempat terbitnya matahari. Kemudian malaikat penjaga matahari menemui malaikat maut alaihi salam, dan berkata, "Aku punya hajat kepadamu." Ucap malaikat penjaga matahari, "Aku akan melakukan segala sesuatu asalkan aku mampu." Jawab malaikat maut. Malaikat penjaga matahari kemudian berkata, "Aku punya teman dari anak cucu Adam, yang meminta pertolongan kepadaku, agar engkau berkenan mengakhirkan ajalnya dia." Malaikat maut kemudian berkata, "Itu bukan kekuasaanku, aku tidak mampu melakukannya. Akan tetapi, aku mau memberitahukan kepadanya kapan datang ajalnya, agar sebelumnya dia bisa memperbaiki diri." "Baiklah kalau begitu, beritahukan hal itu kepadanya," kata malaikat penjaga matahari. Malaikat maut kemudian melihat buku catatannya, dan malaikat penjaga matahari memberitahukan namanya. "Engkau telah berbincang denganku tentang manusia, yang tidaklah kulihat ia meninggal dengan cara yang biasa," kata malaikat maut kepada malaikat penjaga matahari. Kemudian malaikat penjaga matahari berkata, "Bagaimanakah cara orang tersebut meninggal dunia?" "Ia meninggal di tempat terbitnya matahari," jawab malaikat maut. Malaikat penjaga matahari lalu berkata, "Sungguh, aku mendatangimu, dan kutinggalkan dia di sana. Pergilah ke sana, kau tidak akan menemukannya, kecuali telah mati," kata malaikat maut. Malaikat penjaga matahari kembali ke sana, dan menemukan pemuda tersebut sudah meninggal dunia. Dua ekor burung yang ternyata malaikat.
Nabi Musa alaihissalam merupakan salah satu nabi yang memiliki tingkat kesabaran yang luar biasa. Hal ini terlihat dari ujian-ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Terdapat beberapa kisah Nabi Musa terabadikan dalam Al-Quran, seperti dalam surat Al-Qasas dan juga surat Toha. Dalam sebuah buku berjudul Kisah Orang-Orang Sabar, oleh Nasiruddin, terdapat sebuah kisah tentang Nabi Musa dan burung. Satu ketika, Nabi Musa dan Yusha bin Nun tengah bepergian. Tak disangka, tiba-tiba seekor burung putih kemudian hinggap di bahu Nabi Musa alaihissalam. Setelah itu, atas kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, burung tersebut dapat berbicara kepada Nabi Musa. Ternyata, burung tersebut meminta Nabi Musa untuk membantu dan melindunginya. Burung itu lantas berkata kepada Nabi Musa, "Wahai Nabi Musa, jagalah aku pada hari ini dari ancaman maut. Sebab, aku akan dimangsa oleh burung elang." Mendengar perkataan burung putih tersebut, Nabi Musa alaihissalam kemudian membantu, dan mengizinkan burung itu masuk ke dalam bajunya untuk berlindung. Setelah itu, datanglah seekor burung elang. Burung elang tersebut langsung menghadap Nabi Musa, dan dia lalu berkata, "Wahai Nabi Musa, jangan engkau halangi diriku untuk memangsa buruanku itu." Nabi Musa kemudian menjawab perkataan burung elang tersebut. "Bagaimana kalau kusembelihkan saja domba untukmu?" Burung elang tersebut kemudian menjawab, "Daging domba bukanlah daging makananku." Kemudian Nabi Musa menimpalinya lagi. "Lantas, bagaimana kalau daging pahaku ini?" Mendengar hal itu, burung elang tersebut kemudian menjawab, "Aku hanya bersedia, jika aku diizinkan memakan 2 biji mata Anda." Tak merasa takut sedikit pun, Nabi Musa kemudian merebahkan diri di tanah dalam keadaan terlentang. Burung elang tersebut langsung hinggap di atas dada Nabi Musa. Dan ia pun bersiap untuk mematuk mata Nabi Musa, dengan paruhnya yang terlihat tajam. Kemudian, Yusha bin Nun bertanya kepada Nabi Musa, mengapa sampai rela mengorbankan matanya untuk memberi perlindungan seekor burung. "Wahai Nabi Musa, apakah kedua bola matamu itu begitu sepele untuk membela burung itu?" Tak lama setelah itu, burung putih yang sebelumnya bersembunyi dalam baju Nabi Musa keluar terbang, dan burung elang pun memburunya. Namun setelah itu, kedua burung tersebut kembali menghadap Nabi Musa alaihissalam. Burung putih kemudian mengatakan kepada Nabi Musa, bahwa dia sebenarnya adalah malaikat Jibril. "Sebenarnya, aku ini adalah malaikat Jibril," kata seekor burung putih tersebut. Sementara, burung elang itu juga berkata, bahwa ia adalah malaikat Mikail. "Dan aku adalah malaikat Mikail," ucap burung elang tersebut. Keduanya kemudian berkata, bahwa yang mereka lakukan adalah untuk menguji tingkat kesabaran Nabi Musa. "Allah memerintahkan kepada kami berdua untuk turun ke bumi dan menguji, atas sejauh mana kesabaranmu dalam mengabdi ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala," kata kedua malaikat yang menyamar menjadi burung tersebut. Kisah malaikat yang berguru matematika ke Imam Amudi. Kisah ini disampaikan oleh Kiai Haji Bahaudin Nur Salim, atau yang biasa dipanggil Gus Baha, saat beliau menerangkan dalam kajian rutin kitab Nasyoihul Ibad. Kisah ini membahas tentang sosok Imam Amudi, ilmuwan yang menjadi gurunya para malaikat. Berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian. Bersusah-susah dahulu, baru kemudian bersenang-senang. Mungkin ungkapan itulah yang cocok untuk menggambarkan kisah seorang ilmuwan hebat, sekaligus sufi berkelas yang bernama Imam Amudi. Kegemaran terhadap ilmu matematika mengantarkan Imam Amudi menjadi guru para malaikat Allah. Sebab kepiawaiannya menyusun rumus-rumus, ia mengimani bahwa Allah lah pusat dari segalanya. Mengetahui hal itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan para malaikatnya, "Wahai para malaikat, simak dan dengarkanlah hambaku ini, Imam Amudi, yang saat ini ia sedang berbicara. Dia telah melakukan riset sekian lama, sampai menemukan kesimpulan,
bahwa segala sesuatu di alam semesta ini berasal dari Zatku yang satu, yakni Wahidul Qahar. Imam Amudi mengajari para malaikat beragam rumus, yang membuktikan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia berujar bahwa penisbatan angka 2, 3, 4, sampai seterusnya, adalah cabang dari satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena keahliannya, Imam Amudi mempunyai kedudukan luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadar iman dan ketakwaan setingkat dengan para malaikat, sebab rumus-rumus yang ia temukan, menjadikan lantaran kedekatannya, atau takorub dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam satu riwayat, Rasulullah beberapa kali berujar, "Beruntunglah bagi orang yang beriman kepadaku, padahal ia tidak melihatku." Riwayat lain juga mengatakan, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata seperti itu sebanyak 7 kali. Dengan tegas, Rasulullah mengapresiasi iman dan takwa seseorang yang tidak pernah berjumpa, atau tidak segenerasi dengan Rasulullah dan para sahabat. Ketegasan ini dilontarkan langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Benar-benar beruntung bagi orang yang tidak sezaman denganku, namun ia beriman terhadap apa-apa yang telah aku ajarkan. Dalam hal ini Imam Amudi telah membuktikan kepada kita semua, betapa pentingnya penelitian-penelitian ilmiah, yang bisa menjadi jalan kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat yang tetap dihidupkan Allah. Percaya terhadap keberadaan malaikat bagian dari rukun iman. Syariat tidak menuntut kita untuk mengetahui secara detail, tentang siapa, dan bagaimana bentuk malaikat. Sebab, akan sulit ditemukan penjelasan rinci dan pasti, tentang siapa sebenarnya sosok malaikat itu. Hanya saja dari beberapa riwayat dapat disimpulkan, bahwa malaikat adalah makhluk Tuhan yang diciptakan dari cahaya, tidak berjenis kelamin, tidak makan dan minum, tidak mempunyai hawa nafsu, selalu mentaati dan menjauhi perintah Allah. Menurut Profesor Quraisy Shihab, supaya lebih aman dan selamat, kita cukup meyakini bahwa malaikat adalah makhluk gaib, yang tidak dapat diketahui hakikat dan juga jumlahnya, namun harus percaya pada keberadaannya. Perlu diketahui, malaikat berbeda dengan jin. Malaikat berasal dari cahaya, sedangkan jin berasal dari api. Dahulu, kata Ibnu Taimiyah, orang-orang Arab meyakini adanya malaikat, tetapi kebanyakan dari mereka menganggap jin dan malaikat makhluk yang sama. Bahkan, ada yang meyakini malaikat itu keturunan jin. Pandangan ini jelas keliru, karena jin dan malaikat dua makhluk yang berbeda. Diketahui, makhluk malaikat diciptakan Allah sebelum diciptakannya jin. Mereka selalu setia terhadap perintah Tuhan, jumlah mereka sangat banyak, dan mereka diciptakan untuk membantu manusia. Ini berbeda dengan jin, yang sebagian mereka selalu menggoda manusia, alih-alih membantunya. Malaikat bisa melihat jin, sementara jin tidak mampu melihat malaikat, kecuali bila malaikat menampakkan wujudnya, sehingga wujudnya bisa dilihat. Dalam buku Ahkamul Ta'amul Ma'al Jin, karya Abu Nasr Muhammad Abdullah Imam, dikatakan bahwa kendati ada perbedaan, namun terdapat beberapa kesamaan antara malaikat dengan jin. Misalnya, malaikat dan jin adalah makhluk yang berakal, dan makhluk yang bisa berbicara. Malaikat dan jin juga sama-sama mampu untuk terbang, meskipun tingkatannya berbeda-beda. Malaikat dan jin, kelak pada akhirnya mereka juga akan mati semuanya. Akan tetapi, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengecualikan beberapa malaikat yang tidak akan mati, ketika seluruh makhluk mengalami kematian. Mereka diantaranya adalah malaikat Malik sang penjaga neraka, malaikat Ridwan sang penjaga surga, dan ada beberapa malaikat lainnya lagi. Dan mereka tidak mati, karena mereka telah ditakdirkan Allah untuk tidak mati. Kisah Abdul bin Umar yang diculik dua malaikat. Abdullah bin Umar adalah salah satu putra sahabat Umar ibnu Khattab, yang dikenal karena kesalehannya. Ia sangat akrab dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saking akrabnya, Abdullah bin Umar sering menafsirkan kepada untuk baginda Rasulullah. Salah satu cerita menarik dari Abdullah bin Umar adalah tentang kisah yang pernah dinukil dari buku Figur Wanita Sufi, Perjalanan Hidup Rubiah Adawiyah dan Cintanya kepada Allah,
karya Abdurrahman Munim Kandil. Disebutkan bahwa Abdullah bin Umar sangat tidak bisa lepas dari kehidupan di masjid, bahkan ia lebih sering tidur di masjid daripada tidur di rumah. Suatu saat, Abdullah bin Umar ingin bermimpi tentang sesuatu yang nantinya dapat diceritakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keinginan itu pun akhirnya terkabul. Dalam mimpinya, ia didatangi dua malaikat, kemudian kedua malaikat itu menjadi kobaran api yang besar. Bahkan, kobaran api besar itu sampai terlihat seperti memiliki tanduk. Abdullah bin Umar pun kemudian merasa kaget. Terlebih, ia melihat orang-orang yang dikenalinya, mereka ada di dalam kubangan api yang menyala-nyala. Melihat kejadian yang menyeramkan itu, Abdullah bin Umar kemudian berdoa, "Aku memohon perlindunganmu dari api yang berkobar ini." Belum selesai mimpi itu, datanglah malaikat lagi yang kemudian mengajaknya pergi. Malaikat itu kemudian mengatakan ini kepada Abdullah bin Umar, agar dia jangan takut. Saat bangun, Abdullah bin Umar pergi mendatangi saudarinya Hafsah, yang tak lain adalah istri Rasulullah. Sayyidah Hafsah kemudian menceritakan mimpi saudaranya itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar kisah itu, Rasulullah kemudian bersabda, "Sebaik-baik lelaki adalah Abdullah bin Umar, selama ia melaksanakan sholat malam." Pujian Nabi seperti itu tidak juga serta-merta meninabobokan Abdullah bin Umar. Ia kemudian bahkan lebih meningkatkan ibadahnya di malam hari, dan mengurangi jam tidurnya. Kisah malaikat ikut dalam peperangan Khandaq. Kisah malaikat yang dikirim Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menolong pasukan Muslimin di Perang Khandaq tercatat dalam sejarah Islam dan tertuang pada kitab suci Al-Quran. Peristiwa ini pun membuat umat Islam menang atas pasukan musuh. Perang Khandaq atau dikenal juga dengan sebutan Perang Al-Ahzab, tercatat dalam Al-Quran di surat Al-Ahzab. Perang ini terjadi pada bulan Syawal, tahun ke-5 Hijriah, atau pada tahun 627 Masehi. Pada perang itu, pihak musuh membentuk pasukan gabungan, yang terdiri dari orang-orang Quraisy, suku Yahudi yang mengungsi ke Khaybar, dan beberapa suku Arab lainnya. Dan mereka semua berjumlah 10.000 tentara, di bawah pimpinan Abu Sofyan. Sedangkan di pihak kaum muslimin, terdapat 3.000 prajurit. Menghadapi musuh sebanyak itu, Nabi Muhammad SAW memutuskan bertahan, setelah mendengar usulan Salman Al-Farisi, agar umat Islam bertahan dengan menggali parit, atau Khandaq, terutama di bagian utara kota Madinah. Sementara sisi lain dikelilingi bukit, yang dapat dijadikan sebagai benteng pertahanan. Itulah sebabnya perang ini selain disebut Perang Ahzab, atau pasukan sekutu, dan juga disebut Perang Khandaq, atau Perang Parit. Akhirnya, taktik Nabi itu menuai sukses, sehingga pasukan musuh tidak dapat menyeberangi parit. Namun mereka mengepung Madinah dengan cara mendirikan tenda-tenda di luar parit, dan hal itu berlangsung hampir sebulan lamanya. Dalam masa-masa kritis itu, orang-orang Yahudi Bani Quraisyah di bawah pimpinan Ka'ab bin Asad berkhianat. Mereka yang ditugasi Nabi mempertahankan garis belakang, pada akhirnya mereka bergabung dengan suku Yahudi Bani Nadir, dan akan memukul mundur umat Islam. Hal itu membuat kondisi dari pasukan muslimin makin terjepit. Apalagi pada masa itu mereka mengalami kesulitan yang amat dahsyat, menderita kelaparan, sehingga terpaksa mengikatkan batu ke perut. Namun dalam kesulitan yang sempat mengguncangkan jiwa itu, pertolongan tiba dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Angin dan badai yang amat kencang turun merusak, dan menerbangkan kemah-kemah pasukan musuh, serta menebarkan debu yang membuat mereka susah melihat. Selain itu, pasukan muslim yang dipimpin Rasulullah SAW itu akhirnya berhasil menang, setelah mereka mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan cara mengirimkan para malaikat yang ditugaskan turut serta sebagai pasukan di Perang Khandaq. Sementara itu, pengkhianat-pengkhianat Yahudi Bani Quraisyah dijatuhi hukuman sebanyak 700 orang. Kisah malaikat ikut dalam pertempuran Badar. Ribuan malaikat turut bergabung dalam pasukan muslim, yang melawan pasukan Quraisy dalam Perang Badar.
Bantuan para malaikat ini membuat pasukan Muslim akhirnya berhasil menang. Perang Badar terjadi pada 17 Ramadan, tahun kedua Hijriah. Perang Badar tercatat dalam sejarah Islam sebagai perang besar yang pertama kali terjadi. Meskipun kalah dalam jumlah pasukan dan persenjataan, tetapi kaum Muslim berhasil memenangkan peperangan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan dalam Al-Quran bahwa ribuan malaikat ikut menjadi pasukan dalam perang ini. Kisah ini tercatat dalam Al-Quran Surat Ali Imran, ayat 123 hingga 126. Sungguh Allah telah menolong kamu dalam peperangan Badar, padahal kamu ketika itu adalah orang-orang yang lemah. Karena itu, bertakwalah kepada Allah, supaya kamu mensyukurinya. Ingatlah, ketika kamu mengatakan kepada orang mukmin, apakah tidak cukup bagi kamu, bahwa Allah telah membantu kamu dengan 3.000 malaikat yang diturunkan dari langit? Iya, itu cukup. Jika kamu bersabar dan bersiap siaga, dan mereka datang menyerang kamu dengan seketika itu juga, niscaya Allah menolong kamu dengan 5.000 malaikat yang memakai tanda. Dan Allah tidak menjadikan pemberian bala bantuan itu, melainkan sebagai kabar gembira bagi kemenanganmu, dan agar tentram hatimu karenanya. Dan kemenanganmu itu hanyalah dari Allah, yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Mengutip buku Berkenalan dengan Malaikat, oleh Abdul Hamid Kishik, dijelaskan bahwa malaikat adalah bala tentara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pertolongan kepada hamba-hamba yang dikehendakinya. Ar-Rabi bin Anas pernah berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan bantuan kepada kaum muslimin dengan 1.000 pasukan malaikat, kemudian menjadi 3.000, lalu menjadi 5.000 pasukan. Ibnu Jarir At-Tabari berkata dalam kitab Musnadnya dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, pernah berkata, Malaikat Jibril turun dengan memimpin 1.000 malaikat dari samping kanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Abu Bakar ada di sana. Kemudian malaikat Mikail turun dengan memimpin 1.000 malaikat dari sebelah kiri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan aku berada di dalamnya. Diriwayatkan juga dari Abi Zumail, bahwa Allah berkata, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata kepadaku, salah seorang lelaki muslim yang sedang menghadapi seorang musyrik di depannya menerangkan kepada kita, bahwa tiba-tiba ia mendengar suara pukulan cemeti di atasnya. Dan ada juga suara seorang pahlawan yang mengatakan, hadapilah Haizum, yakni nama kuda tunggangan malaikat Jibril alaihi salam. Lalu ia melihat lelaki kafir itu terkapar tak berdaya. Lelaki muslim itu kemudian mengamatinya, ternyata kepalanya telah terluka, dan wajahnya juga terluka, seperti bekas lecutan cemeti. Lalu ia menghadirkan sekelompok dari kaumnya. Kemudian orang Ansor itu datang, dan menceritakannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau lalu bersabda, engkau memang benar, bahwa itu bantuan langit yang ketiga. Pada hari itu, mereka menghabisi 70 orang musuh, dan menawan 70 orang lainnya. Imam Bukhari dalam kitab Sahihnya berkata, dari Muadz bin Rafa'ah ibnu Rafi Az-Zarqi, dari ayahnya yang ikut serta dalam perang Badar Al-Kubro. Berkata, bahwa malaikat Jibril alaihi salam mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, apa pendapatmu tentang pengikut perang Badar dari kalanganmu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menjawab, dari kalangan kaum muslimin yang paling utama. Malaikat Jibril alaihi salam kembali berkata, demikian juga dengan para malaikat yang ikut serta dalam perang Badar. Subhanallah. Demikianlah pembahasan kami tentang kisah-kisah dari para malaikat Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita dengan para kekasihnya, di dunia maupun akhirat. Dan semoga dengan apa yang telah kami sampaikan, dapat menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.